Selalu ada yang unik dan menarik di Hidup Sehat Plus. Kali ini kita akan membahas tentang belimbing wuluh. Belimbing wuluh atau belimbing sayur adalah buah yang sering kita temui di pasar atau ditanam di halaman rumah. Rasanya yang asam membuat buah ini sering ditambahkan pada makanan ataupun minuman. Lantas, adakah manfaatnya bagi kesehatan? Nah, saya akan membahasnya bersama Dr. Ici untuk mendapatkan jawabannya. Nah, pemirsa, saya sudah bersama dengan Dr. Sri Rahayu atau Dr. Ici. Dok, kita tahu bahwa belimbing wuluh ini sering digunakan sebagai tambahan pada makanan, masakan, atau minuman. Nah, sebetulnya apa saja dok kandungan yang terdapat di dalam buah maupun daun belimbing wuluh ini? Ya, belimbing wuluh atau yang kita biasa sebut dengan Averrhoa blimbi ini memiliki kandungan dok. Kandungannya salah satunya adalah antioksidan seperti flavonoid, tanin, saponin, kemudian juga ada vitamin seperti vitamin C, kemudian juga ada mineral kalium yang memang mereka ini sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh dan juga mencegah daripada efek radikal bebas. Jadi memang mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh kita dok ya. Daunnya ini kan rasanya sepet dok ya, kemudian buahnya rasanya asam. Nah, sebetulnya apa sih dok manfaat yang bisa kita peroleh dari daun atau buah belimbing wuluh ini? Ya, dua-duanya sama-sama memiliki manfaat dok. Kalau untuk dari daunnya kita bisa temukan berbagai macam antioksidan, kemudian juga kita bisa temukan vitamin, yaitu adalah vitamin A dan juga mineral kalium, yang sama-sama semuanya juga membantu daripada menjaga kesehatan tubuh dan juga mencegah efek daripada radikal bebas. Tadi dikatakan bahwa belimbing wuluh itu mengandung mineral seperti kalium dan ada vitamin C, vitamin A juga dok ya. Gangguan kesehatan apa yang dapat dibantu diatasi dengan belimbing wuluh ini dok? Berdasarkan penelitian pada hewan coba didapatkan potensi manfaat pada belimbing wuluh ini. Yang memang yang pertama bisa dijadikan sebagai antihipertensi karena di dalamnya terdapat daripada ekstrak etanol. Kemudian yang kedua bisa juga kita menggunakan untuk sebagai penurun atau penstabil daripada trigliserid ataupun kadar gula di dalam darah. Karena di dalamnya pun mengandung yang disebut ekstrak etanol. Yang ketiga sebagai hepatoprotektor, di mana ada zat yang bisa melindungi kesehatan organ hati kita yang bisa ditunjukkan oleh penurunan daripada enzim hati atau yang kita sebut dengan SGOT atau SGPT. Dan yang terakhir ada manfaat sebagai antioksidan di mana bisa mencegah daripada berbagai macam efek daripada radikal bebas. Nah pemirsa, setelah ini kita akan lihat bagaimana cara membuat ramuan dari buah atau daun belimbing wuluh. Nah pemirsa, tetap ya, buah dan daun belimbing wuluh yang akan kita gunakan sebagai bahan herbal, kita bersihkan terlebih dahulu. Dok Ici. Halo dok. Saya udah bersihkan nih daun dan buah belimbing wuluh. Oke, terima kasih. Selanjutnya diapakan nih dok? Oke, kita sebetulnya masih bisa memakai buah belimbing wuluh dan juga daun belimbing wuluh. Jadi nanti kita bisa siapkan air dalam wadah. Wadahnya bisa wadah kaca, kemudian juga bisa wadah yang dasarnya dari tanah atau juga bisa wadah yang dari stainless steel. Dok Ici, ini supaya pemirsa di rumah bisa langsung membuat racikan menggunakan buah dan daun belimbing wuluh, silakan dok langsung dipraktekkan. Iya, kita bisa ambil buah yang bagus ya. Sekitar kurang lebih segenggam, kurang lebih bisa kita ambil buah yang bagus 3 buah. Kemudian dengan menggunakan air kurang lebih 400 cc atau sekitar 2 gelas. Ini sudah dicuci ya sebelumnya, kemudian kita bisa potong kecil-kecil. Setelah itu kita tunggu kurang lebih sekitar 10 menit sampai mendidih. Oke, ini sudah mendidih nih Dokter Haikal. Bisa kita matikan dulu kompornya. Kemudian
Kita bisa angkat. Oke. Kemudian kalau mau nanti di rumah, ini bisa kita saring terlebih dahulu ya di atas gelasnya. Kemudian kita ambil, kita tuangkan di dalam gelas. Ini karena rasanya agak masam, bagi kita-kita yang memang tidak ada riwayat diabetes, bisa kita tambahkan madu secukupnya dok, gitu nanti ya. Oke, ini dia segelas dari belimbing uluh dok yang tadi sudah kita rebus. Bagi mereka dengan gangguan lambung, kapankah sebaiknya mengkonsumsi ramuan buah belimbing wuluh ini? Oke, kita bisa mengkonsumsi ramuan belimbing wuluh ini 1 kali sehari di pagi hari, dan tentunya kita bisa mengkonsumsi setelah makan. Adakah efek samping kalau kita mengkonsumsi ramuan belimbing wuluh berlebihan? Oke, ada beberapa resiko efek samping. Salah satunya bisa merasakan tidak enak pada perut, kemudian kita juga bisa mual bahkan sampai muntah, atau juga ada memiliki resiko terbentuknya kristal oksalat pada urin jika terlalu banyak mengkonsumsi. Jadi dalam jangka panjang bisa meningkatkan resiko terbentuknya batu ginjal dok. Dan tapi tentu ketika kita mengkonsumsinya dalam dosis yang tepat dan cara pengolahannya tepat, mudah-mudahan ini juga bisa meminimalisir efek samping yang tidak diinginkan. Dok, tadi kita sudah buat ramuan dari buah. Nah, kalau dari daun belimbing wuluh, apa yang bisa kita buat nih dok? Oke, kita bisa menggunakan daun belimbing wuluh, kita ambil kurang lebih sekitar 5 lembar dok. Nanti kita siapkan air dalam wadah kurang lebih sekitar 400 cc atau kurang lebih 2 gelas. Saya ambil 5 lembar dok ya? Ya. Ambil sekitar 5-10 lembar ya dok ya. Ini kita bisa masukkan dok daunnya ke dalam air yang sudah mendidih. Oke, ini bisa dimasukkan ke dalam. Ini kita tutup dok, kita tunggu kurang lebih nanti sekitar 10 menit. Kalau lebih dari 10 menit itu apakah akan mempengaruhi kandungan nutrisi yang ada di dalamnya dok? Ya, kalau kita merebusnya lebih dari 10 menit, ini juga akan merusak kandungan antioksidan yang ada di dalam lembaran daun belimbing wuluh ini sendiri. Ini kira-kira udah 10 menit nih dok. Iya dok. Bisa kita buka. Saya bantu. Maaf dok ya. Iya. Ini bisa kita ambil langsung. Dok, rebusan daun ini kan rasanya gimana ya? Agak-agak sepet dok ya. Nah ini mengkonsumsinya apakah sama dengan cara kita mengkonsumsi ramuan buah tadi atau gimana? Iya. Ditambahkan madu juga gitu. Boleh kita tambahkan madu dengan catatan Bapak Ibu tidak dalam kondisi menderita penyakit diabetes. Apakah ada efek samping yang mungkin muncul kalau kita mengkonsumsinya jangka panjang? Ya, kalau untuk konsumsi jangka panjang ini masih diperlukan penelitian lebih lanjut lagi dok. Tetapi dalam jangka kurang lebih sekitar 2 minggu kita masih bisa untuk konsumsi di pagi hari 1 kali setelah makan. Untuk mendapatkan manfaat dari ramuan buah maupun daun belimbing wuluh, ini baiknya kita mengkonsumsinya dalam jangka waktu berapa lama dok? Seminggu kah, 2 minggu kah, atau bagaimana? Iya, boleh kita mengkonsumsi dalam jangka waktu 1-2 minggu. Setelah itu boleh kita stop dulu, nanti boleh kita konsumsi kembali. Kita jeda terlebih dahulu. Berapa lama dok jedanya? Ya, kalau untuk jeda kurang lebih sekitar 1 mingguan ya dok ya. Dok, bagaimanakah dengan mereka yang memiliki kondisi tertentu seperti ibu hamil atau menyusui? Apakah boleh mengkonsumsi ramuan buah atau daun belimbing wuluh ini dok? Jika kita mau mengkonsumsi, apalagi kita sedang dalam kondisi hamil, ini sebetulnya kita tidak sarankan dulu dok, karena memang dalam rasanya sendiri ini buahnya asam. Kemudian juga untuk dari daunnya rasanya juga kurang mengenakan dalam perut kita, dan tentu ini bisa meningkatkan resiko mualnya bisa berlebihan. Bagaimana dok untuk mereka yang sedang mengkonsumsi obat-obatan tertentu seperti obat penurun tekanan darah, obat diabetes, atau obat pengencer darah? Apakah boleh sambil mengkonsumsi ramuan buah atau daun belimbing wuluh ini? Iya. Jika kita sedang dalam mengkonsumsi obat-obatan pengencer darah, kemudian juga obat-obatan jantung, dan juga seperti obat antihipertensi, memang disarankan kita untuk berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter. Terima kasih untuk informasinya.
Nah pemirsa, demikianlah perbincangan saya dengan Dr. Ici mengenai cara membuat ramuan herbal dari bahan buah atau daun belimbing buluh. Saya Dr. Heka Lansari dan Dr. Ici untuk Hidup Sehat Plus.